Militan saya itu 227 surat Al-Suro ayat 28. Enten ini. Dengan apa pernah diimpenin apa dipetuin apa diwawujud? Ya, kalau Masam lagi. jadi sudah mas. Ini pertama itu coba cantik, terus luar biasa cantik. Terus yang kedua itu ausnya itu orang pinter, itu kan kalau seperti saya muslim dan lain-lain gitu. Halo teman-teman semua, sekarang saya berada di kawasan Alas Bogo, Tasikhargo, Jatisrono, Wonogiri. Jadi di area ini baru saja diresmikan pasar rakyat oleh pemerintah desa setempat untuk mendukung dibukanya kawasan Alas Bogo ini sebagai destinasi wisata alam spiritual baru di desa Tasikhargo ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan aktivitas pedagang sedang persiapan menggelar dagangan mereka. Usaha ini diharapkan pemerintah dapat mendongkrak ekonomi di kawasan desa ini. Dan di sisi lain, saya pernah mendengar salah satu cerita pencari pesugihan di sini, yaitu tepatnya cerita dari kakek saya, bahwa dulu diceritakan ada pencari pesugihan yang sepulang dari sini malah tidak jadi kaya, tetapi sampai sekarang keturunannya masih menjadi tumbal pesugihan di sini karena akan melanggar salah satu syarat dari pesugihan Genteng Mungil ini. Sebut saja namanya Mbah Darto, bukan nama sebenarnya. Jadi Mbah Darto ini bersama anaknya berkunjung ke sini untuk mencari pesugihan karena sudah bosan hidup miskin katanya. Setelah sampai di sini bertemu juru kunci dan setelah menjadi hajatnya terpenuhi, Mbah Darto ini diberi pesan dari si juru kunci bahwa nanti sepulang dari sini tidak boleh mampir-mampir. Nanti jika mampir, kekayaan yang didapat dari pesugihan di sini malah menjadi milik orang yang disinggahi. Kemudian Mbah Darto dan anaknya pamit untuk pulang, dan di pertengah perjalanan Mbah Darto merasa haus dan kelelahan karena zaman dulu belum ada kendaraan, hanya jalan kaki saja. Menurut kakek saya, Mbah Darto pun mampir ke salah satu rumah warga untuk meminta minum. Entah lupa dengan pesan si juru kunci tadi karena rasa haus yang melanda di tengah perjalanan. Dan sampai sekarang keluarga Mbah Darto perekonomiannya masih biasa-biasa saja, tetapi anak keturunannya malah menjadi tumbal dari pesugihan Genteng Mungil. Dan keluarga yang disinggahin tadi sekarang bergelimang harta tanpa harus mengorbankan keluarganya menjadi tumbal pesugihan. Sial betul nasib Mbah Darto ini. Terkait benar tidaknya cerita dari kakek saya, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video Arno Channel teman-teman. Jadi ini adalah penampakan dari Alas Bogo, dan ini adalah punden dari Alas Bogo tersebut, atau disebut juga Genteng Mungil. Jadi Atam Bogo ini adalah suami dari Ratu Genteng Mungil, dan ini adalah pundennya di sini. Dan ini terdapat banyak bunga-bunga dupa-dupa untuk melakukan suatu ritual teman-teman. Jadi ini sangat masih aktif sekali di hari-hari tertentu, masih banyak pelaku spiritual melakukan ritual di sini. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan dari dalamnya Alas Bogo itu seperti ini, dengan tumbuhan pohon-pohonan yang bisa dikatakan langka atau kuno, karena hutan Bogo ini sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan di tanah Jawa ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat.
Tapi uniknya alas ini itu hanya satu petak teman-teman. Jadi di luar dari alas Bogo ini adalah jalan dan persawahan. Jadi hanya satu petak khusus alas Bogo ini saja yang tidak boleh diganggu gugat ataupun dibuka untuk warga. Yang di tanah ini aja. Jadi di sini sudah dimulai pembangunan di bagian jalannya ini kan, ada pembangunan jalan untuk wisatawan ke sini biar tidak becek saat hujan ataupun lebih enak untuk dilewati. Karena alas Bogo sendiri ini sekarang mau dibuka objek wisata. Dan ini teman-teman, ini adalah punden dari alas Bogo itu sendiri, suami dari Ratu Klenteng Mungil. Ini kalau tidak salah info ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalih Bapak sinten iki? Sutar. Bapak Sutar. Nggih. Kula ajeng tanglet masalah sejarah singkat ngetose Bapak mawon. Niki niku tempat napa? Ini tempat ritual. Ritual? Sisireh kalau rumiyin iki keramatipun Pak yang Ki Ageng Bogo katawi kalih Ki Ageng Kendheng Mungil. Kendheng Mungil. Lah niki makame. Ya, makanya. Lah nek Ki Ageng Bogo kalih Kendheng Mungil niku sintene? Kendheng Mungil niku istrine, Ki Ageng Bogo niku kakunge. Kakunge. Lah niki dimakamne berdua enten mriki. Iki kalau rumiyin ngendikane jaman Raja Pait niku ten peperangan niku wonten mriki istilahipun topo. Topo broto enten mriki. Topo broto wonten mriki ya. Lah niki alas Bogo niki. Nggih. Rumiyin niku napa sejarah niku napa nggih wombo napa emang uniknya niku mung sak bidang ngoten niki tok? Unike satu bidang seperti ini. Satu bidang satu ini. Nggih. Nah niki niku dibangun, Pak. Nah niki sing bangun niki perorangan napa pemerintah napa sing entuk kewahyon enten mriki? Kewahyon niku APBD saking desa Tasik Argo mriki. Tasik Argo ingkang dipun sepuhi Pak Polo Sidarjo mriki. Berarti niki melune mlebet pembangunan pemerintah nggih. Nggih. Niki kan nggih isu-isune, maksudnya nggih kabar kabur. Nggih. Nek kula sruwing-sruwing mriki kan dirose dingge penyuwunan sing percaya dinggen tempat keramat niki. Napa bener? Nek niki ngeten Mas. Nek niki yang asli itu memang kalau sruwing-sruwingnya itu pesugihan itu. Nggih niku maksud kula nggih pesugihan. Nek yang betul yang benar di sini mintanya itu kepada Allah. Nggih. Satu, lantaran Ki Ageng Kendheng Mungil kalih Ki Ageng Bogo. Tapi lantarane saking mriki. Niki lantaran niku kan luwih caket kalih Allah nyuwun bareng-bareng. Kan niku Ki Ageng nggih kan nyuwune sing adeng nyuwun niki nggih nyuwune sing baku niku dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah niki Pak. Lah niki kan tese kula lihat kan niku enten sesaji bunga dan dupa. Niku hari nopo enten mriki sing biasa dingge hari spesial enten mriki. Spesial niku semalam Jumat niku. Malam Jumat niku mriki kathah tiyang tirakat enten mriki. Kata malam Jumat wonten tirakat wonten mriki nggih kathah. Malam suro tanggal 1 suro nggih kathah. Niki. Niku tiyang pundi mawon Pak kira-kira Pak? Nggih Demak, Boyolali, Palembang juga banyak Mas. Jadi berarti malah tepi-tepi orang tepi-tepi. Kalau di sini orang sini nang Tasik Argo itu baru-baru ini waktu ini. Kalau dulu itu yang banyak itu Tawangmangu. Nggih. Terus Solo. Nggih. Terus Solotigo. Nggih. Boyolali. Nggih.
Semarang, Nggih. terus Palembang, ada Riau, Nggih. orang Bali, Nggih. orang Malang banyak. Ya. Malah yang tebih-tebih Tebih, ya. sing entuk wahyu, mesti entuk wangsit saking Wangsit, kene mriki. nggih. Lah niki kan tempat keramat, Pak. Ya. Niki niku larangane napa ten mriki? Niku harus bersih, Mas. Harus bersih. Suci. Maksudnya seumpama saya sama istri saya Nggih. di rumah berbuat dan belum mandi, belum kan masih kotor. Nggih. Itu tidak boleh. Oh, ngoten. Yang jelas masuk sini harus suci. Suci. Wudhu dulu. Ya, mama mau prihatin, Semuanya mau ingin Broto, ingin ada masalah jalan keluar. Biasanya insya Allah kalau minta jalan keluarnya lantaran Ki Ageng Bogo itu cepat dapat jalan keluar masalah apapun gitu. Nah, niki niku pendhapane niki dingge nepi nek ngaten. Niki Apa- cara Jawane tinggi lenggah-lenggah ngeten niki Oh, dia ngeten. tinggi sarasean sama istilahnya sering nanti kalau ada orang. Kalau untuk nepi belum dibuat. Oh, ngoten. Baru saja nanti baru direncanakan. Baru direncanakan. Ini mau buat ini aja minta petunjuk dari Ki Ageng ini boleh dan tidaknya. Ternyata mintanya kata Pak Polo Tasihargo itu Nggih. mintanya itu sono keling semua. Jadi kan kayu sono keling Oh, semua. berarti ini mintanya dari wangsitnya dari Mbah Bogo sendiri ini pakainya harus sono keling. Iya, Jadi ini yang pakai kayu semua ini pakainya sono keling, Pak. iya sono keling semua. Ini yang mandegani itu istilahnya itu yang penanggung jawab penuh itu Pak Polo yang baru ini. Oh, ngoten. Namanya saya lupa itu Pak Polo. Kalau sejarah saya bisanya itu, kalau sejarah yang lain-lain yang dulu-dulu itu saya cuma mendengar itu dari Pak Ali dari Demak itu wah lebih paham lagi itu. Ini dari dulu waktu dulu tuh kalau Dari mau Demak malahan sing ngetas. iya dari Demak. Ini malah orang Demak, Pak. Mas ini kan orang Demak itu kalau tidak salah itu pertengahan Suro itu mau ke sini. Wah itu lebih paham lagi. Asal usul sejarahnya Asal-usul ini. sejarah ini. Padahal dia itu malah tua saya, tapi dia itu malah lebih tahu. Lebih tahu karena lebih mendalami. dia itu istilahnya itu indra keenamnya itu Oh, jeje. iya. Gadang nggih kuwi. Gadah. Linwe ngoten. Inwe dia itu kalau Pak Nur itu tahu. Jadi nanti kalau saya tanya Nggih. Ki Ageng saya harus ini saya punya masalah ini saya jabarkan nanti masuk ke Pak Nur bilang kamu harus gini besok kamu dalam 1 tahun utang-utang kamu permasalahanmu sudah selesai. Masalah perekonomian ngoten. Ya itu Rata-rata. pertama itu. Lah niku sing mriki niku napa enten juru kunci niku? Ya, napa Ini Pak Nur ba- niku? bukan Bukan. Pak Nur itu mau bikin buru kunci tapi belum kelihatannya itu tidak lama lagi ada itu nanti ya paling tidak kalau juru kunci kan tahu sejarahnya sedikit yang tahu ini kan baru Pak Purnomo yang mau ditunjuk tapi kan nanti ada namanya juru kunci itu harus tahu Oh, ngoten. caranya nanti orang kesini itu tujuannya apa Ngoten. kan tujuannya macam-macam yang jelas di sini tujuannya harus baik Mas. Harus baik. Harus itu tidak Berarti sejak dulu, maksudnya kemarin-kemarin tuh di sini tuh nggak ada juru kuncinya. ini jurusnya meninggal. Oh, juru kuncinya meninggal dan belum ada penggantinya, ngoten. Iya. Oh, ngoten. Oke. Kemarin gini Mas, ada yang mau ditunjuk Pak Purnomo itu dengan catatan kan, ya istilahnya sejarah kan belum tahu Oke. itu mau dikasih sejarah oleh Pak Nur. Ngoten. Tuh, mau dituntun semua apa yang dimaksud itu nanti akan ke sini itu punya semuanya yang jelas punya tujuannya apa tujuannya kan macam-macam. Nggih. Kalau saya tujuan ini, kalau yang lain tujuan ini, dengan catatan kalau ke sini itu tujuannya harus baik, Harus baik. harus itu. Itu Pak, kalau sepengetahuan jenengan, nek meminta petunjuk dari sini niku napa enten syarat, napa enten maksudnya harus nanti kalau udah terkabul hajatnya harus apa tuh. Nggak Tapi kalau sudah terkabul ya paling enggak ya istilahnya syukuran di sini. Syukuran di sini. Iya. Maksudnya nyadran di sini gitu. Ya istilahnya ya dikatakan nyadran, kalau nyadran kan kalau orang yang istilahnya nanti dalam agama kan kurang pas, Kurang itu pas. kesyukuran di sini, sedekah di sini sama orang banyak itu cuma
silahkan makan di sini. Oh begitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada syarat-syarat lain. Nggak ada risiko apa-apa. Yang jelas di sini itu harus bersih. Minta yang baku itu minta kepada Allah lantaran Ki Ageng Kendhing Mungil kali Ki Ageng Boko. Iya. Lah niku nek jenengan ngatos Ki Ageng Kendhing Mungil kali Ki Ageng Boko niku saking pundi tiyang niku? Nah, itu malah niki jenengan yang jelas tahu itu malah Pak yang King Demak itu. Tahu paham betul, saya mendengarkan itu kan wah itu ya. Kalau saya dulu kan sejak tahun 2006 masih belum dibangun seperti ini, masih semuanya alami. Niki pembangunan niki mulai kapan, selesai kapan nih? Napa belum lama. Tahun ini nggih? Ya tahun ini sekitar 1 bulanan niki. Ini rumah 1 bulan, kalau ini hampir 2 bulan 3 bulan. Paping. Ini paping ini dari APBD, kelihatannya dari APBD Pak Polo kan dapat petunjuk. Ngoten. Lah niki nek niku kan rame pedagang. Niku napa nggih program pemerintah atas dibangunnya niki? Iya, program pemerintahnya Pak Polo itu niku. Nanti, tapi di sini ndak boleh. Pedagang di dalam ndak boleh. Cuma hanya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya. Niku jenengan ngertos sampun pinten wulan Pak napa minggu-minggu niki? Baru minggu begini. Oh, baru minggu-minggu ini nggih niku rame niku. Nggih. Itu rencananya kan besok mau di depan itu diramekan, tapi dengan catatan di sini untuk ritual tetap biasa. Ya seperti ini apa adanya. Ini mau bangun ini Pak Polo juga tanya ke Goib Ki Ageng Boko kali di Kendhing Mungil. Oke. Tanya apa boleh Banda? Boleh, dengan catatan jangan merubah ini semuanya. Hanya jalan itu dulu kan jalan-jalan lintas nih di yang jalan lintas di Papeng. Terus minta ini aja belum cukup. Soalnya nek kula enten kabar enten krungu kabar niku kuwi diceritani mbah kula niku nggih. Niku terkenal niku golek pesugihan enten Kendhing Mungil iki. Jenengan mboten. Oh. Kula kan ngertakne kan Kendhing Mungil. Kan kula golek tulisan Kendhing Mungil mboten tulisane Mbah Boko. Nggih. Ki Ageng Boko. Itu kalau di sini katanya orang memang seperti itu Mas dulu. Ternyata saya itu lama di sini, udah lama, bukan hanya satu atau tahun. Pak ini udah napa ya? Atau pergantian, maksudnya pergantian ritual atau yang dulu begini sekarang dirubah menjadi yang lebih baik atau begini? Emang dari dulu begitu seperti itu. Dari dulu itu aja yang ritual orang Tawangmangu, orang kalau tidak salah orang Solo juga sholat bagus, wiritan. Berarti tinggal ini ya Pak, kalau yang tinggal yang menilai saja. Tinggal yang menilai, dan orang yang maksudnya meminta hajat ke sini itu kan ininya beda-beda. Pemahamannya di sini itu kan mungkin beda-beda juga ya. Mungkin yang menimbulkan berita pesugihan itu di situ ya Pak. Maksudnya di perorangan. Oh, jadi yang jelas di sini itu maunya kalau orang ngerti, saya tahu kan kalau orang pintar kan lain ya. Orang ngerti dari Malang itu ya perempuan. Di sini ke sini harus bersih. Ini tidak ada risiko apa-apa. Harus bersih. Masuk ke sini. Ini keramat tuh. Bukan danyangan, kan lain. Danyangan kali keramat kan lain. Kalau danyangan kan satu objek, ini kan satu pekarangan. Satu pekarangan yang mungkin ini menurut saya ini uniknya gini Pak. Satu sepetak tapi full hutan, tapi di sana sawah, di sana jalan, di sana perkampungan. Yang bikin unik kan area hutannya itu cuma satu kotak tok. Selama sampai yang di sini, maksudnya santai-santai di sini, maksudnya menunggu tempat ini. Jenengan apa pernah diimpenin, apa dipetukin, apa diwawujud? Iya, kalau kuasa lagi. Impeni sudah Mas pernah. Ini pertama itu cewek cantik, terus luar biasa cantik. Terus yang kedua itu memang ada manusia seperti manusia, tangannya panjang, terus salaman sama saya. Iya. Niku napa guys, perwujudan dari Ki Ageng Kendhing Mungil niku napa pripun?
ngendikane nggih gending mungil, ngendikane yang ngerti ini. Oh ngoten. Berarti Mbah Bogo niku mboten dominan kan niki. Maksudnya sing paling menonjol niku di sini niku Ki Ageng Kenting Mungil niku. Sing setri ngoten. Setri ya. Malahan. Iya. Nek jenengan nek enten niki napa pernah di wangsit nopo enten napa di jenengan paringi pesan enten niku jangan ngoten-ngoten ngoten. Nggih, kalau itu kayak cuma gini Mas. Saya disuruh sabar dan ikhlas. Oh ngoten. Terus waktu dulu saya kan wiritan. Nggih. Disuruh 40 malam berturut-turut Di sini. ya. Alhamdulillah lulus sendiri. Nggih. Karena ya ada banyak orang, tapi kalau waktu wirid itu kan wiritan saya itu 227 surat Al-Suro. Al-Suro Ayat 28. enten mriki. Enten mriki. Itu kalau itu cobaannya luar biasa. Cobaannya itu seperti di belakang saya itu ada suara apa, ada pokoknya di sana ada apa, ada suara macam-macam lah gitu. Gangguannya wonten mriki. Ada ya. Walaupun di belakang saya itu banyak yang tidur. Banyak yang tidur maksudnya? Tidur Banyak. di sini banyak teman. Oh, banyak orang teman. banyak. Itu ya sama. Adanya takut. Padahal banyak teman. Jadi Tapi perasaannya takut. karu-karuan Kara-kara dia. Itu yang jelas di sini tuh keislami Mas. ke Islami, tapi Wirid. ini tuh penguasanya yaitu kayak maksudnya yang menguasai tempat ini, area ini tuh yang paling dominan sosoknya itu Mbah Kenting Mungil perempuan gitu. Nggih, Mbah Kenting Mungil perempuan. Hanya taunya itu orang pinter itu kan kalau seperti saya musyrik dan lain-lain itu kan. Padahal taunya itu ya pokoknya intinya itu di sini semuanya pakai surat apa gitu Mas. Jadi kan itu saya selami, oh berarti sini keislaman. Berarti ya anu ya, mungkin bisa disebut niki niku keislaman kejawen. Nggih. Nggih, matur suwun nggih Pak. Mboten mawon kula tanglet-tanglet Bapak Sutris nggih. Pak Sutar apa? Nggih nggih, matur suwun nggih. Jadi teman-teman penjelasan dari Bapak Sutar tadi, Alas Bogo itu persepsi pengetahuannya seperti tadi, dan sekarang sudah di akhir video. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video Arno Channel dari awal penayangan hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.